Pak Rusdi itu sampai ketakutan karena beliau ini dari atas itu mendengar seperti ada teriakan, kadang ada cekikian, kadang ada suara anak kecil, itu banyak sekali. Menurut Pak Rusdi, di atasnya itu seperti kampung, padahal dia tahu dan yakin kalau mereka itu berada di tengah hutan dan di atasnya itu sudah nggak ada apa-apa. Dengar suara teriakan dari anak perempuan yang pertama ini di kamar sebelah. Dia itu seperti mengigau sambil minta tolong. Kemudian Pak Karman yang kaget bersama istrinya itu masuk ke dalam kamarnya anaknya. Di situ beliau ini melihat kalau anaknya itu matanya itu terbuka tapi menghadap ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Arai. Dan pada kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman seseorang yang diceritakan kepadaku tentang sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 90-an yang lalu. Seseorang bernama Mas Didi. Dia ini menceritakan sebuah pengalaman, jadi sebuah kisah nyata yang dialami oleh bapaknya. Namanya ini Pak Rusdi. Jadi Pak Rusdi ini beliau itu sudah sepuh, usianya sekitar 70 tahunan. Dan Pak Rusdi ini ternyata memiliki sebuah rahasia tentang sebuah kejadian yang cukup mistis yang pernah dia alami bersama seseorang. Jadi kisah ini terjadi di tahun sekitar 87-88 karena waktu itu Pak Rusdi ini lupa tentang tepat tahun terjadi kejadian itu. Tapi yang jelas beliau ini ingat kalau kejadian ini terjadi sebelum tahun 90. Yang waktu itu Pak Rusdi ini usianya itu masih muda lah. Beliau memiliki seorang anak yang namanya Mas Didi ini dan dia itu masih kecil. Pak Rusdi ini beliau itu bekerja di sebuah perkebunan kopi yang berada di salah satu lereng gunung yang ada di Jawa Timur. Di sebuah kampung yang cukup terpencil karena posisi kampungnya ini berada di lereng gunung dekat dengan hutan. Dan di sana itu dibuka sebuah perkebunan kopi itu cukup luas sekali. Pemiliknya adalah salah seorang juragan lah. Beliau berasal dari kota. Dan kejadian ini dialami oleh orang kepercayaan dari juragan tersebut. Nah, di tempat itu atau di perkebunan kopi itu ada seorang mandor. Namanya itu Pak Karman. Beliau itu orang dari kota juga. Nah, Pak Karman ini tinggal di sebuah rumah. Rumahnya itu berada di paling ujung kampung dekat dengan perkebunan kopi tersebut. Nah, Pak Karman ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Dan anaknya ini perempuan waktu itu. Sedangkan Pak Kardi ini, beliau ini dekat dengan Pak Karman karena ketika perkebunan kopi itu dibuka dan memperkerjakan rata-rata itu orang kampung tersebut, Pak Karman ini meminta kepada Pak Kardi untuk mencari orang dan dibagi-bagi pekerjaannya, mulai perawatan atau manen atau sampai proses. Bahkan di sana itu sampai didirikan sebuah pabrik pengolahan kopi lah di tempat itu. Awal mula tidak ada masalah sama sekali. Bahkan penduduk di sana itu senang ketika dibangun pabrik pengolahan kopi tersebut karena otomatis menyerap tenaga kerja yang waktu itu kebanyakan dari penduduk di kampung ini mereka itu cuma petani atau pekebun biasa. Bahkan mereka itu mendapatkan uang ketika mendapatkan hasil panen dari tanaman mereka yang kadang itu 1 tahun sekali karena rata-rata di tempat itu mereka itu menanam seperti pohon tahunan seperti durian, cengkeh atau yang lainnya. Tapi semenjak kopi yang di sana itu ada tempat produksi, bahkan
beberapa lahan milik warga kampung itu dibeli oleh juragan tanah tersebut dan ditanami kopi yang jumlahnya itu sudah puluhan hektar. Di sana semua pengerjaan itu diserahkan kepada Pak Karman, atau masyarakat di sana itu mereka menyebut Mandor Karman. Orangnya itu tak terlalu besar, cenderung ke kurus. Usianya waktu itu baru sekitar 40 tahunan, selisih sedikit dengan Pak Rusdi. Pak Karman ini orangnya pendiam. Jadi beliau itu jarang ngomong, tapi kalau kerja itu beliau itu cukup tegas ketika menegur atau menata para pekerjanya tersebut. Walaupun kesannya sedikit garang, tapi Pak Karman ini terkenal baik karena ketika ada pekerjanya ini mau kasbon atau mengambil uang terlebih dahulu untuk kepentingan yang mendadak, Pak Karman ini selalu memberikan uang tersebut. Nah, Pak Karti menceritakan tentang sebuah kejadian. Jadi waktu itu Pak Karman ini sempat dekat dengan seseorang yang namanya itu Tari. Tari ini adalah salah seorang pekerja di tempat itu. Jadi Tari ini masih seorang gadis. Dia bekerja untuk merawat, kadang itu memanen kopi dibarengi dengan ibunya, karena bapaknya si Tari ini sudah lama meninggal. Dan entah kenapa Pak Rusdi itu sempat curiga dengan kedekatan Pak Karman dan si Tari, karena Pak Rusdi ini sempat melihat kalau Pak Karman itu sering ngasih uang ke si Tari ini, yang waktu itu juga diterima karena kepolosan dari mungkin gadis desa atau gadis kampung. Dan pada suatu hari Pak Karman ini tiba-tiba manggil Pak Rusdi. Rusdi, nanti sore kamu temenin saya, ada sebuah kepentingan lah. Tapi kamu gak usah ngomong siapa-siapa, yang penting kamu ikut saya dulu. Dan di sore harinya setelah selesai maghrib, Pak Rusdi ini bermaksud menuju ke rumah Pak Karman. Tapi di pertengahan jalan ternyata mereka ini berpapasan. Dan waktu itu Pak Karman menegur Pak Rusdi. Lurus, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah panjenengan, Pak. Kan tadi kamu yang aku ajak, jadi aku yang nyamperin kamu. Di situ Pak Rusdi ini berjalan kaki, sedangkan Pak Karman atau Mandor Karman ini beliau membawa sepeda motor. Yang waktu itu merupakan sebuah barang mewah lah, karena di kampung itu nggak ada yang punya sepeda motor kecuali Mandor Karman. Kemudian Pak Rusdi ini dibonceng oleh Pak Karman menuju ke sebuah tempat. Dan tempat itu merupakan sebuah rumah tua yang berada di seberang kampung. Dan Pak Rusdi ini mengenal siapa sosok orang tua tersebut. Sebut saja namanya Pak Joyo. Beliau itu orang tua lah, ketua kampung di kampung seberang. Yang beliau itu tinggal di rumah sendiri. Rumahnya itu sederhana sekali, cenderung ke gubuk lah, yang orang-orang di kampung tersebut mengenal kalau Pak Joyo atau Mbah Joyo ini, beliau itu seperti dukun atau paranormal di kampung tersebut. Nah, waktu itu Pak Rusdi ini sempat terheran, kenapa Pak Mandor Karman ini kok kenal dengan Mbah Joyo, padahal beliau ini nggak ada urusannya dengan pekerjaan. Di situ akhirnya Pak Karman ini kok negur kepada Pak Rusdi. Terus kamu ini sudah tak anggap keluarga. Kamu ini juga orang kepercayaanku kalau di kerjaan. Jadi aku ada sebuah rahasia, tapi kamu jangan sekali-kali bilang ke siapapun, bahkan ini termasuk ke keluargamu sendiri. Pak Rusdi ini hanya diam sambil mendengarkan apa kata Mandor Karman, karena beliau ini juga takut kepada Mandor Karman, atau lebih cenderung kesegan. Selain Mandor Karman ini orangnya memang wataknya keras, tegas, beliau juga sering membantu Pak Rusdi. Nah, waktu itu akhirnya ternyata Pak Rusdi ini tahu kalau Pak Karman ini melakukan ritual, dan ritual itu diteguhkan atau dijalani atas wejangan dari Mbah Joyo.
memang di atas perkebunan kopi tersebut ada sebuah hutan lah, merupakan hutan lereng gunung, dan di sana itu merupakan ada sebuah tempat yang menurut warga itu ada penunggunya atau sebuah tempat angker. Dan menurut sejarah di sana itu ada beberapa tempat peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ada berupa batu berundak itu seperti tatanan manusia pada zaman dahulu. Nah, waktu itu akhirnya Pak Rusdi ini mengerti kalau Mandor Karman ini sudah menjalani ritual itu sebanyak 2 kali. Di situ akhirnya di ritual ketiga kalinya yang menurut Mandor Karman ini cukup sakral dan menakutkan karena beliau harus berjalan sendiri ke tengah hutan, ke sebuah tempat yang di sana itu merupakan gua kecil yang menurut Mbah Joyo di sana itu tempat untuk mencari seperti jenis pesugihan. Akhirnya Pak Rusdi ini disuruh untuk mengantar Mandor Karman. Mereka berjalan kaki dari rumah Mbah Joyo dengan membawa beberapa perbekalan yang termasuk sebuah sesajen. Setelah mereka berjalan sejauh beberapa kilometer, yang waktu itu Pak Rusdi ini bilang kalau hampir 2 jam lah mereka berjalan hanya menggunakan pencahayaan senter menembus ke dalam hutan. Nah, setelah sampai ada sebuah sungai kecil, kemudian di atasnya ada sebuah air terjun yang tingginya itu nggak lebih dari 10 meter. Nah, di samping air terjun tersebut ada sebuah gua. Guanya ini dalamnya sekitar cuma 3 meter. Nah, akhirnya Pak Rusdi itu bilang ke Mandor Karman, "Loh, Pak, ritualnya di mana?" Pak Karman pun bilang, "Di dalam gua situ, Rus. Nanti kamu tungguin di luar sana. Aku nggak akan lama. Kalau ritualku selesai, nanti aku nyamperin kamu. Tapi seumpamanya kalau ada apa-apa, aku minta tolong, kamu harus nolong aku. Aku janji kalau sampai ini berhasil, kamu aku kasih bagian." Nah, di situ akhirnya Pak Rusdi cuma mengangguk. Beliau kemudian berjalan keluar. Sekitar 50 meter ada sebuah batu rata. Di situ Pak Rusdi duduk di sana. Dan dia tidak melihat sama sekali karena posisi tempat ritualnya itu sangat gelap sekali. Nah, akhirnya menunggu itu cukup lama, hampir 3 jam. Pak Rusdi itu sampai ketakutan karena beliau ini dari atas itu mendengar seperti ada teriakan, kadang ada cekikian, kadang ada suara anak kecil, itu banyak sekali. Menurut Pak Rusdi, di atasnya itu seperti kampung, padahal dia tahu dan yakin kalau mereka itu berada di tengah hutan dan di atasnya itu sudah nggak ada apa-apa. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Mandor Karman ini muncul. Nah, waktu itu raut mukanya itu pucat, seperti tidak menunjukkan raut kebahagiaan sebuah keberhasilan tentang ritual tersebut. Pak Rusdi ini hanya diam, tapi karena penasaran beliau akhirnya tanya kepada Mandor Karman, "Loh Pak, bagaimana ritualnya?" Nah, Pak Karman ini waktu itu cuma bilang, "Masih belum, tapi aku sudah ketemu penghuninya, Rus. Ya sudah, kita ngobrol di rumah Mbah Joyo saja." Akhirnya mereka pulang. Nah, setelah sampai di tempat Mbah Joyo, Mandor Karman ini cerita kalau ketika beliau ini berada di ritual di tempat tersebut, Mandor Karman ini sudah ketemu sosoknya. Nah, sosoknya ini seorang wanita yang waktu itu menurut Mandor Karman dia heran, wajahnya ini kok mirip Sitari, seorang gadis yang dia suka, yang sudah menjalin hubungan terlarang tersebut dengan si Mandor Karman. Nah, Pak Rusdi ini yang tidak mengerti awal mula ritual tersebut, beliau hanya mendengarkan cerita dari Pak Karman ke Mbah Joyo. Nah, akhirnya percakapan tersebut disudahi karena Pak Karman ini merasa ragu. Nah, akhirnya mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Pak Rusdi ini kembali mengontrol beberapa orang yang bekerja. Waktu itu kegiatan pekerjaannya ini
membersihkan rumput lah di bawah perkebunan kopi tersebut. Nah, Pak Rusdi ini juga sempat bertemu dengan si Tari. Dia hanya bertegur sapa karena menganggap Tari ini seperti adiknya sendiri, karena selain tetangga dekat juga masih ada hubungan keluarga walaupun cukup jauh. Dan beberapa hari kemudian akhirnya Mandor Karman ini minta bertemu dengan Pak Rusdi lagi. Mereka berjanji bertemu di sebuah saung atau pondok kecil yang ada di samping perkebunan kopi, tapi tak jauh dari rumah si Mandor Karman. Mereka berdua akhirnya ngobrol. Di situ Mandor Karman ini cerita kalau dia ini mengakui kesalahannya karena dia sudah memiliki seorang istri dan 2 anak perempuan. Tapi entah kenapa dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya menjalin hubungan dengan si Tari yang memang masih muda dan anaknya itu cantik sekali. Akhirnya Pak Rusdi ini pun hanya mendengarkan semua keluh kesah dan kebingungan dari Mandor Karman. Tapi kemudian Pak Rusdi ini tanya, "Loh Pak, maksudnya Bapak ini cari pesugihan itu kenapa? Kan Bapak gajinya ini sudah cukup lumayan dari juragan. Bapak ini juga orang kepercayaan. Terus bagaimana kelanjutan dari ritual yang kemarin saya antar itu?" Mandor Karman ini menceritakan awal mulanya. Jadi waktu itu dia ini merasa kalau seandainya dia punya uang banyak, dia ini akan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Setelah itu dia akan nikah siri dengan si Tari. Di sela-sela kebingungannya itu ada salah seorang pekerja yang sempat mendengar sedikit curhatannya Mandor Karman, walaupun waktu itu beliau ini hanya bercanda. Nah, pekerja tersebut bilang kalau di atas itu ada kampung jin. Di sana itu menurut almarhum kakeknya dulu banyak harta milik orang-orang zaman kerajaan itu disimpan di sana. Tapi di sana itu ada penunggunya, dan yang ngerti tentang seluk-beluk tempat itu cuma Mbah Joyo. Nah, sejak mendengar hal seperti itu, akhirnya Mandor Karman ini berpikir semalaman. Kemudian nekat tanya kepada Mbah Joyo. Mbah Joyo pun senang mendengar niat dari Mandor Karman, karena beliau ini selain dukun, beliau itu juga mengaku kalau juru kuncen dari tempat di atas tersebut. Akhirnya mereka melakukan ritual. Ritual pertama, Mbah Joyo ini mengantar Mandor Karman waktu itu. Dan ketika dia ditinggal di bibir gua, tempat di bawah air terjun, ketika melakukan semedi dan ritualan, Mandor Karman itu melihat ada ularnya itu cukup besar, jenis ular sawah. Itu menyeberang tepat dari sebelah kiri di tebing, kemudian melewati sungai dan sempat berhenti di depan Mandor Karman. Nah, waktu melihat ular itu sebenarnya beliau ini sangat takut sekali. Tapi tak beberapa lama ular itu menyeberang ke sebelah kiri dan hilang. Dan setelah itu Mbah Joyo ini bilang kalau kamu itu sudah dianggap tamu, jadi kamu teruskan. Dan ketika ritualan dilanjut seminggu kemudian, tepatnya ritualan kedua, Mandor Karman ini sampai dia itu mandi di bawah air terjun tersebut, dan waktu itu sangat dingin sekali. Tapi entah kenapa setelah lama dia itu mandi, bahkan sempat berendam, tiba-tiba badannya itu panas. Ketika badannya mulai panas sambil bertelanjang, Mandor Karman itu kembali duduk di bibir gua tersebut. Nah, di sana sebenarnya Mandor Karman itu mendengar suara perempuan dari dalam gua. Nah, perempuan tersebut cuma bilang, "Kamu masuk sini, masuk gua. Nanti ketemu aku." Dan ketika si Mandor Karman itu mau bermaksud masuk gua tersebut, tiba-tiba datang Mbah Joyo. Beliau ini kemudian menepuk pundak sebelah kanan si Mandor Karman ini dan bilang, "Sudah Le, dilanjutkan minggu depan, jangan sekarang. Kamu isinya belum ada. Takutnya nanti kamu ke bawah ke alam mereka." Nah, setelah mendengar kata-kata tersebut, Mandor Karman itu merinding. Kemudian beliau ini berdiri dan membawa pakaiannya kemudian pulang.
Setelah itu Mandor Karman ini tanya kepada Mbah Joyo, "Loh Mbah, kenapa saya tadi kok dipanggil perempuan tersebut nggak boleh masuk?" Mbah Joyo pun menjelaskan, nanti ada ritual terakhir. Jadi ritualan pertama dan kedua itu sudah diterima. Kalau kamu kuat, ritualan ketiga nanti kamu pasti kaya. Tapi aku nggak jamin syaratnya itu kamu sanggup apa enggak deh. Nah setelah itu Mbah Joyo ini berjanji kalau sebelum ritualan nanti Mandor Karman akan dipagari. Jadi biar nggak sampai beliau ini terluka lah atau dibawa ke alam mereka, karena itu sangat berbahaya sekali. Dan Pak Rusdi ini mendengar semua cerita tersebut, beliau itu sempat tersenyum senang. Bahkan bilang kepada Mandor Karman, "Loh, kalau itu sudah keputusannya Bapak, kenapa nggak diterobos saja, kan nanggung." Nah waktu itu Mandor Karman itu cuma nunduk. Kemudian beliau ini menyalakan rokok dan menghisap rokok tersebut seperti berpikir sangat keras sekali. Dan ternyata Mandor Karman ini kemudian bercerita. Jadi dia itu diperlihatkan sebuah kotak peti yang di sana itu banyak sekali perhiasan dan emas. Nah waktu itu sosok tadi itu yang perempuan di dalam gua itu, dia itu berdiri dan berdiri di sebuah batu itu seperti batu bulat yang ada di gua itu. Tapi wajahnya itu terlihat jelas, sedangkan di bawahnya itu nggak terlihat. Nah kenapa herannya itu sosok itu wajahnya kok mirip si Tari? Apa cuma bayanganku saja? Dan ternyata si perempuan tadi mau memberikan semua harta yang diperlihatkan tadi, tapi dengan satu syarat. Minta tumbal anak perempuannya yang pertama, yang waktu itu berusia 12 tahun. Nah spontan di situ Mandor Karman itu menolak dengan tegas, karena dia itu sangat menyayangi kedua anaknya, apalagi anaknya yang pertama ini. Tapi si sosok perempuan tadi tiba-tiba itu marah, bahkan sempat bilang kalau kamu itu jangan main-main, karena kamu dan keluargamu itu bisa bahaya. Intinya seperti itu, walaupun mungkin dengan bahasa yang lain. Nah setelah itu Mandor Karman ini berjanji untuk memikirkan dulu, kemudian beliau ini pulang. Nah setelah itu akhirnya Pak Rusdi ini bilang kalau memberi sedikit masukan, ketika Mandor Karman bersedia menumbalkan anaknya, apakah ada jaminan lagi kalau anaknya yang kedua tidak ditumbalkan lagi. Nah di situ akhirnya Mandor Karman ini beliau berpikir sangat keras dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual atau mencari pesugihan tersebut. Nah setelah itu mereka percakapannya selesai dan keesokan harinya Pak Rusdi ini bekerja seperti biasa, tapi entah kenapa walaupun berkeliling ke kebun kopi dan ke pabrik kopinya itu, beliau nggak menemukan Pak Karman. Selang 3 hari waktu itu, tiba-tiba Pak Rusdi ini mendengar kalau anaknya Pak Karman itu sakit. Dan beliau setelah selesai kerja itu langsung menuju ke rumahnya Pak Karman. Dan di sana Pak Karman itu sedang menunggu anak perempuannya yang sedang tidur dengan mata itu tertutup, tapi dia ini seperti berbicara terus. Yang anehnya, tangan kanan dan tangan kirinya itu dibalut dengan sebuah kain. Waktu itu Pak Rusdi ini tanya kepada istrinya Pak Karman. Kemudian istrinya Pak Karman ini cerita anaknya itu sudah sakit sekitar 3 hari. Dan awalnya itu pada suatu malam anaknya yang tidur sendirian karena usianya sudah 12 tahun, sedangkan Pak Karman dan istrinya itu tidur bertiga bersama anaknya yang nomor 2. Tiba-tiba di malam itu terdengar suara teriakan dari anak perempuan yang pertama ini di kamar sebelah. Dia itu seperti mengigau sambil minta tolong. Kemudian Pak Karman yang kaget bersama istrinya itu masuk ke dalam kamarnya anaknya. Di situ beliau ini melihat kalau anaknya itu matanya itu terbuka tapi menghadap ke atas. Nah ketika dibangunkan cukup lama anaknya ini nggak bangun-bangun. Akhirnya ibunya ini mengambil air dan dibasuhkan ke mukanya si anaknya yang pertama itu sambil membaca doa.
Tak beberapa lama anaknya ini bangun, tapi ketika bangun dia ini seperti orang linglung. Nah ketika linglung, kemudian dia itu bilang kalau perutnya itu sakit. Tak beberapa lama dia ini mengangkat kedua tangannya seperti ini, dan dari sela-sela tangannya itu keluar darah segar. Nah waktu itu karena panik di malam itu juga, Pak Karman ini langsung membawa anaknya itu menuju ke sebuah puskesmas lah, yang jaraknya itu sangat jauh sekali. Dan sesampainya di puskesmas di kota, Pak Karman ini mendapati tangan anaknya ini nggak mengeluarkan darah seperti yang dia lihat tadi. Dia ini hanya mengeluhkan kalau sakit perut. Nah setelah diobati, kemudian di pagi harinya karena sempat menginap di tempat itu, dibawa lagi pulang ke rumahnya. Tapi ketika sampai di rumahnya, tangannya anaknya ini mengeluarkan darah lagi, dan dia itu kemudian seperti orang linglung dan nggak sadar. Nah akhirnya Pak Karman itu sempat bingung, kemudian cerita kepada Pak Rusdi dan meminta bantuan Pak Rusdi untuk ke rumah Mbah Joyo. Kemudian tak beberapa lama Mbah Joyo ini datang, yang dijemput Pak Rusdi lah waktu itu, kemudian mencoba mengobati anaknya Pak Karman tersebut. Nah singkat cerita, setelah diobati dan agak pulih, selang beberapa hari, Pak Karman ini bilang kepada Pak Rusdi kalau dia ini mau ke kota, ke tempat tinggalnya, dan membawa kedua anaknya serta istrinya. Beliau berpesan kalau mau titip tempat kerjanya ini, kalau urusannya sudah selesai, beliau akan balik untuk menengok tempat kerjanya itu. Jadi waktu itu Pak Rusdi ini dipercaya menggantikan posisi Mandor Karman. Nah ditunggu beberapa lama, bahkan sampai 2 minggu nggak ada kabar. Tiba-tiba juragan pemilik kebun kopi tersebut itu datang. Nah waktu itu beliau ini bersama orang baru dan bilang kepada Pak Rusdi kalau ini penggantinya Pak Karman. Nah Pak Rusdi ini kemudian tanya keadaan Pak Karman, yang waktu itu juragannya itu bilang kalau anaknya itu semakin parah dan diobati. Bahkan menurut juragannya itu, anak keduanya ini juga mengalami sakit yang menurutnya itu sakitnya itu aneh. Tapi juragannya ini bilang kalau Pak Karman itu sudah dianggap seperti saudara karena merupakan orang kepercayaannya sejak muda dulu. Jadi beliau ini bilang kalau jangan khawatir lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, saya juga ngobatin anaknya Pak Karman, nanti saya usahakan yang terbaik. Nah saya titip dan ini pengganti sementara, kalau semuanya Pak Karman sudah selesai dengan urusannya, beliau akan balik kembali di sini. Tapi menurut cerita Pak Rusdi, sampai beberapa tahun ternyata Pak Karman ini nggak pernah kembali lagi ke tempat itu, bahkan tidak pernah ada kabar lagi. Dan penggantinya tersebut hanya bekerja sekitar 2 atau 3 bulan, dan setelah itu semua pekerjaan di tempat itu dihandle sendiri oleh Pak Rusdi selama bertahun-tahun, sampai pada akhirnya produksi kopi atau tempat produksi kopi itu tutup karena jeragannya ini memilih untuk mengganti kopi tersebut dengan perkebunan cengkeh waktu itu. Dan itu adalah sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh Mas Didi dari pengalaman bapaknya Pak Rusdi dan Mandor Karman atau Pak Karman. Jadi tentang sebuah pesugihan yang gagal dan hampir menumbalkan anak kandungnya atau anak perempuannya tersebut. Dan semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya, karena jangan nuruti nafsu atau melakukan perjanjian dengan iblis atau sejenisnya, karena janji-janji manis mereka akan semuanya itu akan menyesatkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.